Kapan terakhir kali kamu mengganti HP? Pertanyaan yang tampaknya sederhana ini menjadi alasan atas lebih dari 60 juta ton sampah setiap tahunnya. Data dari Amerika menunjukkan bahwa rata-rata orang membeli smartphone baru setiap 2,5 tahun. Namun, angka ini mengalami penurunan tajam dalam 5 tahun terakhir. Fakta bahwa kamu selalu perlu memperbarui ke ponsel yang lebih baru adalah strategi yang diatur oleh para perusahaan elektronik terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan ini, baik langsung maupun tidak langsung, berkolaborasi untuk membuat produknya menjadi kurang tahan lama dan kurang awet. Strategi ini sudah ada sejak lebih dari 1 abad yang lalu, dan baru belakangan ini kita benar-benar memahami dan melakukan upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pada tahun 2017, beberapa informasi yang bocor mengungkapkan bahwa Apple sengaja memperlambat ponsel generasi lama melalui pembaruan perangkat lunak. Apple kemudian membela diri dengan menyebutkan bahwa hal itu dilakukan untuk meningkatkan daya tahan baterai. Namun, pada kenyataannya adalah jika perangkat lama tetap berfungsi dengan baik, kecil kemungkinan pelanggan akan membeli perangkat baru yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penjualan ponsel perusahaan di masa depan. Taktik perusahaan yang sengaja membuat perangkat rusak ini dikenal sebagai planned obsolescence atau keusangan terencana. Namun, untuk memahami bagaimana hal ini dimulai, kita harus memundurkan waktu lebih dari 1 abad. Setelah bola lampu pijar diperkenalkan oleh perusahaan Edison, bola lampu tersebut segera diberikan hak ciptanya kepada perusahaan lain dan diproduksi oleh banyak perusahaan besar di seluruh dunia. Pada tahun 1920, rata-rata bola lampu dapat bersinar selama 2000 jam terus-menerus, yang kira-kira setara dengan 83 hari. Namun, ketika bola lampu mencapai tingkat ketahanan yang dapat bertahan lebih lama, perusahaan bola lampu menyadari bahwa jika produk mereka semakin tahan lama, mereka pada akhirnya akan mengalami penurunan penjualan produk tersebut di masa depan. Dalam pertemuan penting tersebut, mereka kemudian bersepakat untuk memastikan pendapatan mereka di masa mendatang, bahwa umur setiap bola lampu harus dikurangi menjadi sekitar 1000 jam. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan-perusahaan ini sengaja menggunakan bahan berkualitas rendah untuk membuat filamen bola lampu. Akibatnya, penjualan mereka melonjak lagi dan membuktikan bahwa strategi planned obsolescence ini berhasil. Mengingat kompleksitas produk elektronik, perusahaan-perusahaan ini melangkah lebih jauh untuk mengamankan penjualan mereka di masa yang mendatang. Mereka sengaja membuat produknya sesulit mungkin untuk diperbaiki. 1 dekade lalu, baterai ponsel mudah diganti. Pengguna cukup melepas penutup belakang ponsel dan mengganti baterainya dengan yang baru. Tapi kini, ponsel pintar disegel dengan perekat, dilengkapi penutup kaca, dan diikat dengan sekrup yang tidak biasa. Produsen-produsen ini seringkali tidak secara ketat mengikuti prosedur keselamatan dalam pengolahan limbah, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Jadi apa solusinya? Baru-baru ini, Komisi Eropa telah meminta produsen untuk mengungkapkan informasi tentang suku cadang produk mereka dan mengizinkan orang memperbaiki barang mereka meskipun barang itu tidak bergaransi. Selain itu, semua model perangkat elektronik masa depan akan mengadopsi pengisian daya USB Type-C. Hal ini menyebabkan penurunan produksi kabel pengisi daya yang juga merupakan bagian dari strategi meminimalkan timbunan limbah di industri ini. Namun pertanyaannya, apakah langkah-langkah ini cukup untuk mencegah tumpukan sampah elektronik? Dan yang paling penting, akankah para raksasa elektronik akan membiarkan pendapatannya menurun demi pelestarian lingkungan?